Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, good morning. Welcome to my YouTube channel, guys. Oke, kembali lagi dengan saya Messi Saputri dari program studi pendidikan agama Islam. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Ushul Fiqh 2 mengenai mazhab al-Sahabi atau fatwa al-Sahabi atau qaul al-Sahabi. Oke, di sini rumusan masalah saya adalah pertama, mengenai pengertian mazhab al-Sahabi atau fatwa al-Sahabi atau qaul al-Sahabi. Yang kedua, yaitu contoh mazhab al-Sahabi atau fatwa al-Sahabi atau qaul al-Sahabi. Yang ketiga, yaitu kategorisasi mazhab al-Sahabi atau fatwa al-Sahabi atau qaul al-Sahabi. Dan yang terakhir, yaitu mengenai kedudukan mazhab al-Sahabi atau fatwa al-Sahabi atau qaul al-Sahabi. Namun, pada pertemuan kali ini, saya hanya menyampaikan dua rumusan masalah saja, yaitu pertama, mengenai pengertian mazhab al-Sahabi atau fatwa al-Sahabi atau qaul al-Sahabi. Dan yang kedua, yaitu contoh mazhab al-Sahabi atau fatwa al-Sahabi atau qaul al-Sahabi. Oke, di sini saya memasuki pembahasan, yaitu mengenai pengertian mazhab al-Sahabi. Sebelum saya memasuki penjelasan, saya mau bertanya, apakah kalian semua sudah ada yang tahu mengenai mazhab al-Sahabi? Baik, jika belum ada yang tahu, mazhab al-Sahabi sendiri secara etimologi, yaitu istilah mazhab, ialah sigat isim makan. Oke, saya ulangi. Mazhab Sahabi sendiri secara etimologi, yaitu istilah mazhab, yaitu sigat isim makan dari fi'il madi zahaba yang artinya pergi. Mazhab Sahabi merupakan pendapat para sahabat perihal persoalan ijtihad. Dengan kata lain, mazhab Sahabi artinya pendapat sahabat tentang perkara yang dikutip oleh ulama pada bentuk fatwa atau pertimbangan aturan yang tidak dijelaskan pada Al-Quran dan hadis. Jadi di sini mazhab Sahabi adalah pendapat sahabat tentang perkara yang dikutip oleh ulama pada bentuk fatwa atau pertimbangan aturan yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Oke, selanjutnya mengenai pengertian fatwa al-Sahabi. Secara etimologis, fatwa berasal dari bahasa Arab, dari kata afta yang berarti petua, nasihat, dan jawaban pertanyaan hukum. Secara filosofis, memberi fatwa berarti menyampaikan hukum Allah kepada manusia. Karena itu, seorang mufti harus mengetahui apa yang disampaikan dan harus orang yang terkenal benar, baik tingkah lakunya dan kredibel, baik perkataan maupun perbuatannya. Jadi di sini fatwa adalah petua, nasihat dan jawaban pertanyaan hukum dan menyampaikan hukum Allah kepada manusia. Seorang mufti sendiri adalah orang yang menyampaikan petua, nasihat atau jawaban pertanyaan hukum. Seorang mufti harus orang yang mengetahui apa yang disampaikan dan harus orang yang terkenal benar, baik tingkah lakunya dan kredibel, baik dari perbuatan maupun perkataannya. Oke, selanjutnya mengenai
pengertian qaul as-sahabi. Kata qaul merupakan bentuk masdar dari qala yaqulu qaulan, yang berarti perkataan atau perbuatan atau pendapat. Sedangkan sahabi adalah orang yang bersahabat dengan Rasulullah SAW dan beragama Islam. Secara bahasa, qaul sahabi terdiri dari dua kata, yaitu pertama qaul dan sahabi. Qaul dalam bahasa Arab berarti ucapan, perkataan, dan pendapat. Sedangkan sahabi berasal dari kata suhbah yang berarti pertemanan dan persahabatan. Dalam terminologi usul fiqh, sahabat merupakan bentuk tunggal dari kata sahib, yang berarti sekelompok orang yang menemani Rasulullah SAW dari golongan Ansor dan Muhajirin dan generasi setelahnya yang mati dalam keadaan Islam. Jadi di sini qaul sahabi adalah perkataan atau pendapat seorang yang bersahabat dengan Rasulullah SAW dan beragama Islam. Jadi dari pengertian mazhab al-sahabi, fatwa al-sahabi, dan qaul al-sahabi dapat saya simpulkan bahwa ketiga-tiganya merupakan pendapat sahabat untuk menyampaikan suatu perkara hukum. Oke, selanjutnya mengenai pembahasan yang kedua, yaitu contoh mazhab al-sahabi atau fatwa al-sahabi atau qaul al-sahabi. Contoh yang pertama yaitu hukum potong tangan bagi seorang pembantu. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum bagi seorang pembantu yang mencuri harta tuannya tidak dipotong. Adapun dalilnya diriwayatkan oleh Imam Malik, beliau berkata, telah bercerita kepada kami dari Az-Zuhri dari As-Sa'id bin Yazid bahwa Abdullah bin Amr bin Hadrami datang kepada Umar bin Khattab dengan seorang hamba. Lalu dia berkata, potong tangannya karena dia telah mencuri. Umar bertanya, apa yang dicuri olehnya? Dia menjawab, cermin istriku yang berharga 60 dirham. Maka Umar berkata, lepaskan saja karena tidak ada potong tangan bagi pembantu yang mencuri hartamu. Jadi di sini hukum potong tangan bagi seorang pembantu ialah tidak ada. Jumhur ulama sudah berpendapat yang dikuat oleh dalil yang telah saya sampaikan tadi, bahwa berpendapat bahwa hukum bagi seorang pembantu yang mencuri harta tuannya tidak dipotong. Oke, selanjutnya mengenai contoh yang kedua yaitu masalah minimal menstruasi. Ulama Hanifiyah berpendapat bahwa kadar waktu tersingkat menstruasi perempuan ialah 3 kali 24 jam atau 3 hari. Dasar pendapat mereka ialah qaul Anas bin Malik yang menyatakan bahwa masa menstruasi kaum perempuan ialah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau 10 hari. Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabila berpendapat bahwa waktu tersingkat menstruasi ialah 1 kali 24 jam atau sehari semalam. Mereka berargumen bahwa sesuatu yang tidak disinggung oleh nas ketentuannya maka dikembalikan kepada uruf. Sedangkan berdasarkan uruf terdapat wanita yang waktu menstruasinya hanya 1 kali 24 jam saja. Jadi di sini terdapat perbedaan pendapat dari para ulama mengenai masa minimal menstruasi. Kalau ulama Hanifiyah
berpendapat bahwa kadar tersingkat masa menstruasi perempuan ialah 3 kali 24 jam atau 3 hari. Dasar pendapat mereka ialah qaul Anas bin Malik yang menyatakan bahwa masa menstruasi kaum perempuan ialah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau 10 hari. Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa waktu tersingkat menstruasi ialah 1 kali 24 jam atau sehari semalam. Mereka berargumen bahwa sesuatu yang tidak disinggung oleh nas ketentuannya maka dikembalikan kepada uruf. Sedangkan berdasarkan uruf, terdapat wanita yang masa menstruasinya hanya 1 kali 24 jam saja. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena sama-sama masih belajar. Jadi jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan di kolom chat ya guys. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.